Kembali ke Universal Talk bersama saya Swito Universal. Dan saya Rima Universal. Nah, kali ini kita akan bahas soal Singapura atau Malaysia. Betul sekali, Singapura atau Malaysia. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, Like, komen, share. jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pak Swito, kenapa nih kalau misalnya ada students atau parents, mereka mau pergi atau berencana studi ke Singapura gitu ya. Kenapa sih kok bandingannya sama Malaysia? Kenapa kok dibandingkannya Singapura sama Malaysia, Malaysia sama Singapura, gitu kan ya? Sebenarnya sederhana, ada beberapa faktor. Faktor yang pertama yang paling sederhana, yang paling gampang adalah memang dua-duanya paling dekat dari Indonesia. Oke. Dua-duanya bisa dijangkau dengan penerbangan yang cuman kurang dari 1 sampai 2 jam. Tinggal tergantung kota ya. Kuala Lumpur, Singapura, Kuala Lumpur, Malaysia ada beberapa, ada Kuala Lumpur, ada Johor, ada Sarawak, ada Sabah dan sebagainya. Betul. Time zone juga sama, nggak beda. Betul. Iya kan? Cuma beda sejam ya kalau nggak salah ya. Ya tergantung ini. Kalau sama Singapura kita beda sejam. Kalau sama KL sama Singapura seingat saya sama. Betul ya? Betul. Jadi karena Singapura dan Malaysia itu juga sudah lama punya koneksi sama Indonesia. Oh. Jadinya kalau kita ngomong sama orang-orang tentang Singapura, banyak dari mereka bilang begini, oh saya punya kenalan tuh, sudah punya rumah di Singapura. Oh, adiknya mama saya sudah jadi warga negara Malaysia. Oh, saya punya anti itu menikah sama orang dari, misalnya dari Singapura atau dari Sabah atau Sarawak. Jadi KKN-nya itu panjang ya? Network-nya sudah ada. Dan itu memudahkan untuk orang-orang itu menjadikan Singapura dan Malaysia sebagai alternatif pilihan. Kayak gitu. Tadi ada berapa alasan? Ada 3 ya. Yang pertama, kedekatan. Kedua, faktor time zone. Ketiga, faktor KKN network-nya. Ya, bener kan? Koneksi ya. Karena itu yang paling penting kalau misalnya student atau parents mau kirim, ada keluarga di sana kan lebih aman gitu ya. Mereka orang Indonesia biasanya gitu. Selalu cari, kalau ada apa-apa ntar manggilnya siapa? Minta tolongnya siapa? Nah, biasanya kan itu jadi faktor utama juga. Oke, nah ini faktor yang dari luar, istilahnya faktor pendukung. Iya. Tapi kalau faktor dari pendidikannya sendiri, sebenarnya Malaysia sama Singapura itu gimana sih kualitas pendidikannya? Nah, pertanyaannya bagus ini. Kalau kita lihat ke belakang sedikit, history ya, mundur sedikit ya. Malaysia sama Singapura itu used to be one country. Used to be satu negara yang sama, kemudian Singapura memerdekakan diri. Jadi sekarang ada 2 negara. Berarti kalau kita tilik historisnya, mereka itu dari akar yang sama. Dari budaya, dari pemerintahan yang sama. Kemudian secara teori, karena mereka menjadi 2 yang berbeda, sekarang mereka saling kompetisi. Yang satu ngelirik yang satu, yang satu ngelirik yang satu. Jadi kita selalu punya bercandaan kalau kita sama orang Malaysia dan orang Singapura. Kita itu selalu bercandanya begini, benci tapi rindu. Jadi orang Malaysia ke orang Singapura itu benci tapi rindu. Orang Singapura ke orang Malaysia itu rindu tapi benci. Sama-sama seperti itu. Ya. Tapi intinya begini, secara pendidikan mereka berdua punya kekhasan masing-masing. Punya yang sifat khasnya masing-masing. Singapura kita sudah bahas banyak. Singapura adalah satu negara di mana sangat education hub. Betul. Ya kan? Malaysia sama. Malaysia nggak mau kalah. Zamannya Pak Mahathir Mohamad, dia nggak mau kalah dengan Singapura. Dia menjadikan Malaysia sebagai education hub. Dia menjadikan KL yang pertama. Kemudian dia bikin satu kompleks yang namanya Petaling Jaya itu. Dia bikin satu kompleks di mana di sana menjadi education hub internasional. Bahkan yang hebat, dia bukan cuma melirik siswa dari Southeast Asia, dari Asia Tenggara, dia bahkan melirik siswa-siswa dari Afrika. Dia bahkan melirik siswa-siswa dari benua yang Amerika Latin. Nah itu kan jauh banget ya. Betul. Tapi dia jadikan itu sebagai education hub. Jadi ada kekhasan masing-masing.
Jadi sebetulnya dari sisi kualitas Malaysia atau Singapura itu sama ya, saling berkompetisi menyajikan yang terbaik gitulah ya. Ya, secara kualitas itu kita kalau ngomong kualitas kita harus punya standar benchmarknya apa? Kenapa? Karena kalau kita ngomong kualitas itu biasanya akan ada banyak yang komplain, akan ada yang banyak yang protes. Duh, enggak sih bagusan sini, enggak sih bagusan ini, enggak. Tapi secara kualitas kalau kita mau ngomong secara kualitas benchmark adalah kita ngelihatnya dari satu survei. Biasanya kan QS World Ranking gitu yang dipakai ya. Secara QS World Ranking universitas-universitas yang ada di Singapura dibandingkan dengan universitas-universitas yang ada di Malaysia, universitas di Singapura lebih banyak yang masuk di top 10, top 100 dibanding dengan Universitas Malaysia. Tapi sekali lagi disclaimer, ini bukan berarti Singapura lebih bagus, Malaysia lebih. Betul. Bukan, sama sekali bukan. Ini kan balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Betul. Karena kita orang Indonesia kan sukanya lihat ranking gitu. Betul sekali. Jadi pasti mereka ya punya pertimbangan, yang suka lihat ranking bisa pilih Singapura itu tadi. Yeah. Gitu. Ada satu kekhasan yang sedikit berbeda antara Singapura dengan Malaysia dari sisi etnis. Oh, apa nih Pak? Bukannya sama-sama Melayu, Chinese, pokoknya. Betul, Melayu, Chinese, Tamil, ya itu selalu tetap ada. Tapi secara populasi di Singapura etnis terbanyaknya adalah Chinese. Okay. Tapi di Malaysia etnis terbesarnya adalah Melayu. Okay. Jadi saya nggak tahu ini buat beberapa orang tua kalau yang merasa ini jadi satu pertimbangan, silahkan ini dipakai sebagai satu database untuk membandingkan. Betul. Kalau kepingin anaknya lebih jago bahasa Melayu, berarti harus di mana? Malaysia. Tapi kalau pingin anaknya lebih jago bahasa Mandarin, berarti harus di mana? Jadi bercandanya sih begitu. Iya, jadi ya balik lagi ya, di sini kita cuma kasih preferensinya seperti apa gitu. Betul sekali. Oke, nah itu dari sisi budaya, terus tadi faktor yang eksternal. Kemudian kalau dari sisi ini nih, yang paling penting tuh biasanya tuition fee. Oh iya, biayanya. Tahu aja, duit. Ya. Betul, ini yang paling pertanyaan paling banyak nih. Pertanyaan pamungkasnya ya, disimpan dari tadi ya. Gampang, yang satu pakai ringgit Malaysia, yang satu pakai Singapura dolar. Oke. Nah, kita kalau bercanda itu paling sering itu waktu kita orang-orang yang ada di Johor Bahru. Johor Bahru itu kan masih Malaysia, perbatasan dengan Singapura. Kan banyak orang-orang Johor Bahru tinggalnya di Johor Bahru, rumahnya di Johor Bahru, kalau malam tidurnya di Johor Bahru, tapi kalau pagi berangkat ke Singapura, cari duitnya di Singapura. Oh, kenapa tuh Pak lebih banyak? Soalnya dapatnya Singapura dolar. Oke. Tapi spendnya di sini ringgit Malaysia. Wah, ini menguntungkan banget ya. Ambil nilai terbesar. Ambilnya Singapura dolar. Spendnya di sini ringgit Malaysia. Ya, tapi intinya begini. Singapura dolar dengan ringgit Malaysia itu mereka punya selisih yang berbeda dari sisi kurs. Betul kan ya, baik terhadap rupiah maupun antara mereka sendiri. Kalau ditanya biaya, ya jelas Singapura lebih mahal. Itu pasti, udah pasti. Jelas Malaysia lebih murah. Kalau apple to apple-nya seperti itu, jawabannya begitu. Tapi kan ada faktor lain ya tadi, balik lagi ke parents ataupun students, mempertimbangkan yang mana? Mempertimbangkan biaya, mempertimbangkan ranking, atau mempertimbangkan budayanya kayak gimana. Betul. Nah, itu nanti mungkin student atau parents bisa konsultasi ya sama Pak Suito, sama tim saya, Universal, sama tim Universal lainnya. Betul sekali. Kita baru saja ngobrol tentang Singapura dan Malaysia. Tapi jangan lupa satu hal, Singapura Days nanti di bulan September kita akan hajar habis-habisan mengenai university, college, property, asuransi kesehatan, PR Singapura. Wah, ada banyak yang akan kita bahas di sana. Jadi jangan ketinggalan. Kontak ke tim Universal kalau pengen tahu lebih lanjut. Selalu sehat bersama saya Suito Universal dan saya Rima Universal.